Seberapa besar kita sedih mikirkan dunia kita, nasib kita besok bagaimana, makan apa kita besok, maka segitu pula lah kesedihan memikirkan hidupnya di akhirat keluar dari hati kamu, kata beliau. Wa biqadri ma tahzanu bil akhirah wa kadzalika tahruju hammud dunya min qalbik. Dan sebaliknya, seberapa engkau bersedihnya memikirkan akhiratmu, bagaimana hidupnya nanti di akhirat, maka segitulah juga minat, kesedihanmu, cita-citamu untuk miliki dunia akan keluar dari hati kamu. Kesyukuran dan kesabaran menjadi sifat yang menakjubkan bagi seorang mukmin. Iman itu adalah hasil kajian, hasil tarbiyah dari Rasulullah SAW. 10 sahabat itu umurnya rata-rata di bawah 40 awal masuk Islamnya. Abu Bakar yang tertua 37 tahun, kemudian yang termuda adalah Ali 10 tahun, kemudian Umar ibn Khattab itu 27 tahun. Masa muda itu bukan kesempatan dipakai berfoya-foya, tetapi bagaimana sejak muda itu betul-betul kita ingin dapatkan menjadi orang-orang yang meniti jalannya al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah. Dengan begitulah iman akan melahirkan ketenangan. Terang bahwa kemaksiatan itulah yang akan membuat derita dan siksa dalam kehidupannya. Syaikhun zanin, orang tua yang masih saja doyan zina, sudah punya istri masih cari ceperan yang lain. Naudzubillah. Lama ahbabtul baqa'a. Andaikan bukan karena 3 perkara ini, kata Umar ibn Khattab, sungguh aku sudah tidak betah hidup di dunia lagi. Yang pertama adalah dhama'ul hawajir, karena adanya kesempatan untuk berhaus-haus dan berlapar-lapar di siang hari yang panas, mananya berpuasa. Kemudian yang kedua, maka andai ini tidak ada, sungguh aku sudah tidak betah hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين نبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الهادرون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang benar. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang lurus. Niscaya Allah akan memperbaiki amal perbuatan kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya,
maka sungguh dialah orang yang mendapatkan keberuntungan yang agung. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, baik nikmat dunia terlebih nikmat agung berupa iman. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah bagi kita yang punya kerinduan untuk bertemu Allah dan berorientasi akhirat, dan bagi kita yang senantiasa menjalani hidup dengan zikrullah. Mudah-mudahan juga salawat dan salam tersampaikan kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan seluruh umatnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita, Allah pilih kita menjadi hambanya yang beriman. Dengan iman adalah modal untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala menghargai keimanan ini sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqabbala minhum wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, andaikan mereka mempunyai dunia dan isinya, andaikan mereka mempunyai dunia, semua yang ada di muka bumi ini, ditambah lagi yang semisal dengannya, berarti 2 kali lipat kekayaan bumi ini, kemudian nanti di yaumil qiyamah dia ingin menebus azabnya dengan 2 kali lipat kekayaan bumi ini, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Maka ketika kita punya iman, maka itu modal segalanya, modal untuk bahagia dunia akhirat, modal untuk selamat dunia akhirat. Karena yang jelas ketika kita meninggalkan dunia ini, tak ada dunia yang kita bawa kecuali 3 helai kain kafan. Tak ada keluarga yang mau menemani kita, tidak ada sanak famili yang mau menemani kita di alam kubur itu. Oleh sebab itu, sekali lagi mari kita berbangga dengan iman yang kita miliki, dan mari kita bersedih ketika iman ini semakin terkikis, apalagi kita harus korbankan iman dengan dunia. Para jamaah sekalian rahimakumullah, Allah juga menyatakan di dalam ayatnya bahwa orang yang beriman, orang yang tak akan pernah terhantui dalam hidupnya kekhawatiran dan kesedihan. Jaminan bahagia selama-lamanya dunia akhirat itu Allah sebutkan dalam surah Yunus. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu adalah tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut, dan mereka tidak akan dihantui rasa bersedih. Yahzanun, tidak akan huzan, tidak akan bersedih hati. Siapakah mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka yang beriman dan bertakwa. Lalu Allah nyatakan di ayat berikutnya, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa ini, bagi mereka al-busyra, berita gembira, selalu bahagia, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi artinya ketika kita sudah punya iman,
adalah dijamin hidupnya bahagia dunia dan akhiratnya, dijamin hari-harinya adalah selalu berita gembira yang mendatanginya, apalagi nanti di yaumil qiyamah. Di dalam surah Fussilat juga Allah menyatakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah menyatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia beristiqamah, dia terus menata tauhidnya ini, tatanazzalu alaihimul malaika, maka malaikat turun kepada mereka seraya menyampaikan alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian merasa takut, jangan kalian bersedih hati, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kabarkanlah kabar gembira kepada mereka berupa surga yang telah dijanjikan. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kami pelindung-pelindung mereka, kami pelindungnya, kami wali-walinya di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Makanya para jamaah sekalian Allah, orang beriman tidak akan pernah sedih dengan dunianya, tidak akan pernah khawatir dengan dunianya. Yang dia khawatirkan kalau akhiratnya. Maka Imam Malik rahimahullah pernah menyatakan, biqadri ma tahzanu bid dunya kadzalika takhruju hammul akhirah min qalbik. Seberapa kadar kekhawatiranmu memikirkan dunia, maka segitulah juga cita-cita kesedihanmu memikirkan akhirat akan hilang dari hatimu, keluar dari hatimu. Jadi seberapa besar kita sedih mikirkan dunia kita, nasib kita besok bagaimana, makan apa kita besok, maka segitu pula lah kesedihan memikirkan hidupnya di akhirat keluar dari hati kamu, kata beliau. Wa biqadri ma tahzanu bil akhirah wa kadzalika tahruju hammud dunya min qalbik. Dan sebaliknya, seberapa engkau bersedihnya memikirkan akhiratmu, bagaimana hidupnya nanti di akhirat, maka segitulah juga minat, kesedihanmu, cita-citamu untuk miliki dunia akan keluar dari hati kamu. Para jamaah sekalian rahimakumullah, beginilah kepribadian seorang mukmin itu seperti ini. Dia akan pernah bersedih dengan apa saja yang menimpa dirinya. Maka konsep seorang mukmin itu, sifat seorang mukmin itu adalah ketika ketidaksenangan, derita, musibah datang, maka dia pakai sifat sabar untuk menghadapinya. Ketika juga kelapangan hidup, rizki yang melimpah, maka sifat syukur yang dia pakai untuk menghadapi keadaan itu. Karena keduanya menjadi ujian bagi seorang mukmin. Kesyukuran, kelapangan hidup, kesyukuran dan kesabaran, kesyukuran dan kesabaran menjadi sifat yang menakjubkan bagi seorang mukmin. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan, ajaban li amril mukmin, sangat menakjubkan pribadi seorang mukmin, idza sabat khusara sakara, apabila dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur, wa idza sabat khudra sabara, apabila dia ditimpa kemelaratan, musibah, maka dia bersabar. Dan itu kebaikan bagi seorang mukmin, dan itu tidak terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Para jamaah sekalian rahimakumullah, begitulah kepribadian seorang mukmin. Maka jamaah sekalian Allah, ketika kita mungkin bersedih memikirkan dunia kita, khawatir tentang kehidupan dunia kita, maka perlu kita koreksi keimanan kita. Karena terus terang bahwa iman ini adalah bukan serta-merta diwarisi, tapi iman ini harus melalui kajian. Maka para sahabat itu adalah imannya karena mendapatkan kajian dari Rasulullah SAW, sehingga menjadi pribadi yang mantap dalam beriman. Para sahabat menjadi generasi yang sami'na wa ata'na. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan satu perintah, menyampaikan satu amalan,
maka serta-merta sahabat ini langsung sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Tidak ada manusia yang lebih baik hatinya melebihi sahabat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pribadi yang beriman, karena iman itu adalah hasil kajian, hasil tarbiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tua bersemangat dengan keimanannya, mereka yang masih muda pun juga semangat dengan keimanannya. Dengan mudanya tidak berfoya-foya dengan masa mudanya karena berpikir mungkin kematian masih lama. Tidak. Yang tua juga yang tua bukan karena fisiknya yang lemah, tapi ruhnya hidup dengan keimanan. Maka di sana ada sahabat Nabi yang usianya 63 tahun baru masuk Islam. Kemudian setelah itu dia bersemangat mengamalkan apa saja yang telah disampaikan Nabi. Amru ibnul Jamu yang pincang, tapi semangat ibadahnya, semangat jihadnya luar biasa. Seakan tidak ingin ada kesempatan yang tidak mendaji pahala yang menyebabkan surga didapatkannya. Amru ibnul Jamu. Maka para jamaah sekalian, kalau kita kaji sejarah, ada sahabat yang mubasysyaruna bil jannah, yang diberi kabar gembira oleh Allah dengan surga itu. Ada 10 sahabat yang disebutkan dalam sejarah. 4 sahabat khulafaur rasyidin, itu semuanya 10 sahabat itu umurnya rata-rata di bawah 40 awal masuk Islamnya. Abu Bakar yang tertua 37 tahun, kemudian yang termuda adalah Ali 10 tahun, kemudian Umar ibn Khattab itu 27 tahun baru masuk Islam. Tapi setelah itu semangatnya luar biasa. Jadi muda-muda ini menjadi satu pelajaran agar masa muda itu bukan kesempatan dipakai berfoya-foya, tetapi bagaimana sejak muda itu betul-betul kita ingin dapatkan menjadi orang-orang yang meniti jalannya al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah. Dengan begitulah iman akan melahirkan ketenangan. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita punya iman, ini menjadi benteng utama untuk terdindingi dari maksiat. Maka kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seseorang pezina tidak akan berzina, seorang berzina tidak akan berzina ketika dia mau berzina, ketika dia punya iman. Jadi iman ini menjadi benteng. Wala yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Dan seseorang tidak akan minum khamr ketika dia mau meminumnya, sementara pada waktu itu dia punya iman. Wala yasriku syariku hina yasrik wa huwa mu'min, gitu. Dan tidak akan mencuri orang itu ketika hendak mencuri sedang dia punya iman. Maka iman ini menjadi benteng yang luar biasa, sehingga iman yang seperti ini menjadi iman yang menenangkan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketika Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang yahdi ilaihi man anab, Allah memberi petunjuk pada siapa yang selalu kembali kepada Allah, yaitu mereka alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu mereka orang-orang yang beriman, kemudian hatinya tenang dengan zikrullah, memang kerjanya zikrullah, dan ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah itulah yang menenangkan hati. Maka para jamaah sekalian rahimakumullah, inilah konsep seorang beriman. Jadi kalau kita punya iman, bilang punya iman, kemudian maksiat jalan terus, mencuri dan sebagainya, itu berarti iman kita sedang kurang. Walaupun tidak sampai batal, tapi iman kita sedang kurang. Ketika berzina, ketika minum khamr, ketika mencuri, iman kita adalah naqisun, iman kita kurang pada waktu itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah iman yang menjadi benteng kita dari kemaksiatan. Karena terus terang bahwa kemaksiatan itulah yang akan membuat derita dan siksa dalam kehidupan. Dalam sebuah kitabnya seorang ulama menyatakan, andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan surga, maka cukuplah ketaatan, keimanan, kebaikan yang dilakukan seseorang menjadi kesejukan dan keteduhan pada hatinya, pada dirinya. Dan andai Allah tidak menciptakan neraka, maka sungguh kemaksiatan dan dosa-dosa yang dia lakukan itu adalah menjadi siksa dan panas pada hidupnya. Inilah jamaah sekalian, adakah kita yang
mungkin seorang pencuri, seorang pezina, seorang peminum, kemudian dia meyakini bahwa apa yang dilakukannya ini hak, benar, tidak akan pernah ada. Ini maknanya. Maka dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang albir, apa itu kebaikan ya Rasulullah, Rasulullah menjelaskan matma'anna ilaihin nafsu wa matma'anna ilaihil qalbu. Kebaikan itu adalah apa yang membuat jiwamu itu tenang, apa yang membuat hatimu tenang. Sementara al-itham, keburukan itu, dosa itu, kata Rasulullah, adalah apa yang membuat jiwamu itu gelisah dan hatimu selalu was-was dan dihantui keraguan. Walaupun banyak manusia yang memfatwakannya begini-begini sama kamu, kata Rasulullah SAW. Inilah bahwa yang jelas siapa saja yang telah bermaksiat, berbuat dosa, maka tidak akan pernah merasa tenang dalam hidupnya. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, inilah iman yang harus kita tumbuh suburkan. Jadi karena mungkin rata-rata iman kita ini adalah karena kebetulan kita dilahirkan di tengah-tengah orang beriman, ya, di tengah-tengah lingkungan beriman, belum mendapatkan kajian-kajian yang matang. Oleh sebab itu, agar iman kita ini tumbuh sebagaimana imannya para sahabat itu, maka bagaimana kita selalu mengkaji iman ini, mengkaji keimanan ini, keilmuan tentang iman ini harus kita kaji. Makanya bermajelis ilmu ini, kalau Umar bin Khattab itu pernah mengatakan, laula thalath, andaikan bukan karena 3 persoalan, 3 perkara, kata Umar bin Khattab, lama ahbabtul baqa'a, sungguh aku sudah tidak betah hidup lagi. Andaikan bukan karena 3 perkara ini, kata Umar bin Khattab, sungguh aku sudah tidak betah hidup di dunia lagi. Yang pertama adalah dhama'ul hawajir, karena adanya kesempatan untuk berhaus-haus dan berlapar-lapar di siang hari yang panas, maknanya berpuasa. Karena adanya syariat puasa sehingga aku masih betah hidup. Kemudian yang kedua, karena Allah masih memberikan kesempatan kepadaku untuk meletakkan dahiku dalam keadaan sujud kepada Allah, berarti ibadah. Karena Allah masih memberikan kesempatan untuk sujud kepada Allah. Andai tidak ada ini, maka sungguh aku sudah tidak betah hidup di dunia. Dan yang ketiga adalah karena Allah masih memberikan kesempatan aku bisa duduk bermajelis bersama para ulama yantiquna thayyibal kalam, untuk memetik kalam-kalam yang baik, kata beliau, artinya bermajelis ilmu. Maka andai ini tidak ada, sungguh aku sudah tidak betah hidup. Jadi berpuasa, ibadah puasa, kemudian ibadah, kemudian bermajelis ilmu, itu menjadi Umar bin Khattab ini dipertaruhkan hidupnya dengan 3 ini. Nah sekarang Umar bin Khattab yang dapat tarbiyah dan kajian keimanan itu dari Rasulullah langsung, dan beliau masuk salah satu dari al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah, begitu luar biasanya ya dalam bermajelis ilmu, beribadahnya, saumnya. Lalu bagaimana kita? Nah para jamaah sekalian, kalau inilah yang harus kita tumbuhkan, karena keimanan yang hasil kajian yang mantap itu betul-betul akan melahirkan generasi yang sami'na wa ta'na. Kami mendengar, kami taat, sebagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, nah oleh sebab itu keimanan yang sudah berhasil, ya keimanan yang hasil kajian seperti sahabat dahulu itu, ketika mereka hidup pada masa jahiliyahnya luar biasa, ketika iman datang maka kejahilian hilang total. Ya itulah barangkali yang disebutkan Allah, qul wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil fa innal batila kana zahuqa. Katakan Muhammad bahwa al-haq itu telah datang dan kebatilan itu akan lenyap, maka sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Maknanya jamaah sekalian, ketika iman itu sudah ada pada diri seseorang, maka kesyirikan, berbagai macam bentuk kebatilan akan hilang pada dirinya. Maka dalam sebuah riwayat juga dijelaskan bahwa la yajtami'u
fi qalbil mu'min, tidak akan pernah berkumpul dalam hati seorang mukmin al-iman wal kadzib, iman dan dusta. Iman dan dusta tidak akan berkumpul. Iman dengan kebahilan tidak akan berkumpul. Iman dengan khianah, kata beliau, iman dengan penipuan tidak akan pernah berkumpul. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa dalam hati seorang mukmin itu tidak akan berkumpul hubbul ghina'i wa hubbul Qur'an, cinta nyanyian yang melalaikan dengan cinta Al-Qur'an, tidak akan berkumpul. Jadi pada pribadi mukmin itu betul-betul luar biasa Quran di hatinya, ya, karena memang hati seorang mukmin itu adalah hati seorang mukmin yang benar itu adalah qalbun salim, hatinya hati yang selamat, ya, hati yang hanya berisi Allah padanya, hati yang berisi tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hati yang selamat. Dan hati yang seperti inilah nanti akan selamat pada hari kiamat. Maka Nabiullah Ibrahim yang pemilik hati yang selamat itu, sering saya sampaikan bahwa tauhid Ibrahim itu tauhid tingkat tinggi. Beliau menjadi guru tauhid yang luar biasa, hingga ketika beliau mau dilemparkan ke api itu, mau lemparkan ke api, ja'ahul Jibril, datang Jibril pada saat itu ketika berada di awang-awang untuk dilempar ke api, maka Jibril datang menawarkan bantuan. Kata Jibril, ya Ibrahim ailayya haja, wa Ibrahim, apakah kamu butuh bantuan aku? Ya. Dalam kondisi yang sangat kritis membutuhkan bantuan seperti itu, yang jelas siapapun mesti butuh. Ini Jibril yang menawarkan, ya Ibrahim, apa kamu butuh bantuanku? Kata Ibrahim, fa amma ilaika fala, adapun kepadamu aku tidak butuh bantuan kamu. Wa amma ilayya fana'am, adapun kepada Allah aku sangat butuh. Coba, ini tauhid yang luar biasa. Jadi tauhid itu tidak akan tercampuri dengan kesyirikan, walaupun dengan malaikat yang selalu dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak akan pernah, tauhid itu tidak akan pernah tercampuri walaupun dengan minta pertolongan sama malaikat yang selalu dekatkan diri kepada Allah, atau para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, murni kepada Allah. Ini tauhid yang luar biasa. Jamaah sekalian Allah, maka Allah memberikan balasan yang luar biasa juga. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, pemilik hati yang salim itu, dalam surah Asy-Syu'ara itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu doanya, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan pernah Engkau hinakan aku nanti di hari kebangkitan. Jangan pernah Engkau hinakan aku nanti di hari kebangkitan. Di hari kiamat, kalau sudah terhina, tak ada lagi yang menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi. Para jamaah sekalian Allah, kalau di dunia ya memang tidak akan ada yang bisa ngangkat kecuali Allah. Tetapi mungkin saja kita masih bisa minta pertolongan kepada seseorang. Tapi di yaumil qiyamah sudah ada lagi kesempatan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu seseorang sudah lari dari saudaranya, sudah tidak peduli ayah bundanya, sudah tidak peduli saudara-saudaranya, masing-masing sudah sibuk ngurusi dirinya sendiri. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka Nabiullah Ibrahim memohon kepada Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun, ya Allah jangan pernah Engkau hinakan aku di hari kebangkitan nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak akan bermanfaat lagi harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian Allah, wa may yu'min billahi yahdi qalbahu, maka barang siapa yang telah beriman kepada Allah, berarti Allah telah memberikan hidayah pada hatinya, memberi petunjuk kepada hatinya.
Barang siapa yang bisa mendatangi masjid Allah setiap panggilannya, setiap 5 waktunya, yahdi qalbahu, Allah berarti memberi petunjuk hatinya. Sulit jamaah sekalian. Ya, orang yang dekat saja selangkah 2 langkah, kalau hati tidak dikasih petunjuk oleh Allah, sulit untuk bisa ke masjid ini. Sulit untuk bisa ke masjid ini. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, tapi sejauh manapun, seberapa jauh jarak kita ke masjid, tapi kalau hati sudah dekat dengan Allah, diberi petunjuk oleh Allah, maka akan terasa dekat, akan terasa ringan langkah-langkah itu. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, maka keimanan inilah utama yang akan memberi dorongan, semangat untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita teringat misalnya Abdullah Ummi Maktum yang buta, begitu semangatnya ingin selalu mendengar nasihat Rasulullah. Beliau sendirian, tidak ada yang menuntunnya, tidak ada yang menuntunnya, ingin cari Nabi, ingin dengar nasihatnya, ingin dapatkan manfaat dari peringatan-peringatan Nabi. Dia memaksa datang ingin ketemu Nabi, walaupun pada akhirnya Nabi abasa wa tawalla, Nabi bermuka masam dan berpaling. Nabi tidak memperdulikan pada waktu itu kedatangan Abdullah Ummi Maktum, karena pada waktu itu Nabi sedang bersama pembesar-pembesar kafir Quraisy pada waktu itu. Ya, jadi pada saat itu datang Abdullah Ummi Maktum, Nabi tidak memperdulikannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya, tidak ingin hamba pilihannya itu berbuat seperti itu. Artinya bahwa Abdullah Ummi Maktum yang datang ingin menemui Nabi, yang tidak disambut oleh Nabi itu menimbulkan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak murka sama Rasul, tapi Rasulullah SAW Allah menurunkan ayatnya kepada Rasulullah sebagai teguran sifat itu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, dia bermuka masam dan berpaling ketika datang kepadanya al-a'ma, langsung disebutkan cacatnya, ketika datang kepadanya orang yang buta. Artinya jamaah sekalian, kalau buta fisik ini tidak akan hina di hadapan Allah selama hati kita tidak buta. Tapi kalau hati kita yang buta, walaupun mata kepala kita ini masih terang benderang melihat, tapi hati yang buta itu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Abdullah Ummi Maktum, anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dia tidak tahu bahwa dia sebenarnya ingin mensucikan hatinya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling, tidak memperdulikannya. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, dalam ayat berikutnya itu Allah sebutkan bagaimana usahanya Abdullah Ummi Maktum datang. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Adapun orang yang datang dengan susah payah dan dia membawa hati yang takut kepada Allah, engkau tidak pedulikan itu Muhammad. Kalla, sekali-kali tidak boleh begitu Muhammad. Langsung ditegur oleh Allah gara-gara Abdullah Ummi Maktum tidak dapatkan perhatian dari Rasulullah. Padahal Rasulullah orang pilihan dan kekasih Allah. Tapi kalau orang beriman, walau mungkin secara fisik cacat, tidak diperdulikan, maka membuat langit dan arsy Allah itu getar. Inilah mahalnya pribadi seorang mukmin. Inilah harga keimanan itu jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya kita mencela orang mukmin, kata Rasulullah, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Kita mencela orang Islam itu adalah kefasikan hukumnya, dan membunuhnya adalah kekufuran. Ya, kekufuran, walau kekufurannya di sini bukan kufur akbar, ya, kufur yang membuat dia keluar dari syariat. Jamaah sekalian, kecuali kita mungkin nanti bekerja sama dengan orang-orang kafir dalam rencana membunuh dan menghabiskan jiwa seorang mukmin, itu bisa kufrun akbar, batal syahadatnya. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, begitulah orang mukmin. Jadi kalau masjid ini masih kosong, berarti orang-orang mukminnya nakis semuanya, keimanannya kurang semuanya. Kalau 5 waktu masih ada 2 orang, 3 orang, berarti yang lain entah kemana, tidak ngerti. Kalau tidak datangi masjid, berarti imannya paling tidak nakis, iman yang kurang. Karena jamaah sekalian, pompa semangat itu adalah iman. Sekali lagi iman. Ya, para sahabat seperti itulah sahabat. Ya, keimanannya luar biasa, luar biasa. Ya, kalau urusan ibadah di masjid luar biasa, urusan jihad luar biasa. Kayak memang terasa surga betul-betul ada di pelupuk matanya.
Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pribadi mukmin di dalam mensikapi setiap apa yang dia dengar, ya. Jadi yang selalu mendapatkan berita gembira itu juga Allah menyatakan fabasyir ibad, wahai Muhammad berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana, yaitu mereka yang mendengarkan banyak perkataan-perkataan tetapi mereka mengikuti yang terbaik, dan perkataan yang terbaik adalah kitabullah. Inna ahsanal kalam kitabullah, inna ahsanal hadis kitabullah. Sesungguhnya yang paling, perkataan yang paling baik, yang paling jujur adalah Al-Quran, kitabullah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, barang siapa yang datangi masjid untuk ibadah, yahdi qalbahu, berarti dia beriman dan Allah memberi petunjuk pada hatinya. Barang siapa yang mendatangi majelis-majelis ilmu untuk mengkaji keislaman dan keimanan, yahdi qalbahu, dia mendapatkan, Allah memberi petunjuk kepada hatinya, yahdi qalbahu. Karena jamaah sekalian, seorang mukmin, seorang muslim tidak akan pernah bisa disamakan dengan orang-orang mujrim, para pendosa, tidak akan bisa. Allah sudah sampaikan dalam Quran, afanaj'alul muslimina kal mujrimin, apakah kami ini akan samakan orang Islam dengan orang mujrim? Ya, tidak akan sama. Bagaimana kalian itu bisa memberikan hukum keputusan? Ya, orang-orang kafir itu menyamakan bahwa orang muslim, orang mujrim sama saja. Tidak akan sama. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin, ya, famalakum kaifa tahkumun. Dalam surat Al-Qalam Allah sebutkan ini. Apakah kami akan nyamakan, kata Allah, orang-orang muslim dengan orang-orang mujrim? Bagaimana kalian ini menghukumi? Tidak akan sama. Jadi seorang muslim tidak akan sama. Orang muslim kehidupannya, ya ibadahnya, taatnya pada hukum. Orang mujrim dosa-dosa kegiatannya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, begitulah. Tinggal hari ini kita koreksi diri, keimanan kita sejauh mana memberikan motivasi, semangat untuk semakin dekat beribadah kepada Allah, ya, atau malah semakin jauh. Dan sekali lagi saya lihat mungkin yang usia di bawah 40 kayaknya tidak ada. Oh, ada yang ini. Ya, insyaallah jamaah sekalian rahimakumullah, usia-usia yang muda itu sabab, usia-usia yang muda itu dihargai luar biasa oleh Allah dan Rasulnya, sehingga salah satu yang mendapatkan naungan nanti dari naungan Allah pada hari kiamat kan syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang giat rajin dalam beribadah kepada Allah. Ya, kalau orang tua kayaknya sudah wajar ya, karena sudah di pelupuk matanya terbayang kuburan. Jadi kalau tidak sholat kemudian dosa banyak dilakukan, nah itu yang tidak wajar. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, maka ada Rasulullah menyebutkan ada 3 yang nanti pada hari kiamat tidak dilihat oleh Allah dengan rahmatnya, dan baginya adab, yaitu salah satunya syaikhun zanin, salah satunya syaikhun zanin, ya, orang tua yang masih saja doyan zina, ya, sudah punya istri masih cari ceperan yang lain. Naudzubillah. Jamaah sekalian, itulah istimewanya orang yang masih muda kemudian semangat ibadah, Allah kasihkan naungan khusus, diistimewakan nanti di yaumil qiyamah. Nah, tapi jamaah sekalian, muda tua marilah kita wujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di akhir kehidupan kita betul-betul dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya mujibas sailin. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kami mohon maaf tadi yang jemput juga mungkin tak ketas kayaknya ini. Saya sudah nunggu lama, kemudian belum tahu juga jalannya, sehingga dari sana jalan kaki ke sini. Ya, mohon maaf jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan ini jadi sebab kedekatan kita dalam silaturahim. Kita mohon mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang berbarakah, menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumil mizan, dan menyebabkan ringannya hisab kita serta cepatnya perjalanan kita di
di sirat hingga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita nanti bersama di surganya. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.